Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan evaluasi kesusahan lahan budidaya tanaman bawang di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Dompu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Disa dengan NIM J1B023101114 dengan program studi Teknik Pertanian Universitas Mataram 2026. Nah, langsung saja kita ke slide latar belakangnya. Bawang merah ini adalah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan memiliki permintaan pasar yang stabil. Nah, tanaman ini mudah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki umur panen yang relatif singkat serta berpeluang meningkatkan pendapatan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, masalah utama dari evaluasi kesusahan lahan ini adalah ketidaksesuaian kondisi lahan dengan kebutuhan tumbuh tanaman bawang tersebut, seperti kualitas tanah yang rendah, pH tanah yang tidak optimal, drainase yang buruk, serta ketersediaan air yang tidak mencukupi. Kondisi iklim yang kurang mendukung. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas hasil panen bawang merah. Oleh karena itu, maka diperlukan evaluasi kesusahan lahan untuk menentukan tingkat kecocokan lahan dan upaya kita untuk pengelolaan yang tepat agar produksi bawang merahnya nanti dapat optimal. Nah, tujuan dari evaluasi kesusahan lahan ini adalah untuk mengetahui tingkat kecocokan satu lahan terhadap kebutuhan pertumbuhan tanaman, yaitu menentukan faktor pembatas yang dapat mempengaruhi produktivitas serta memberikan rekomendasi pengelolaan lahan yang tepat agar hasil budidaya bawang merah ini dapat optimal dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode penelitian, waktu dan lokasi. Nah, waktunya itu pada tanggal 20 Juni 2006 dan lokasinya itu evaluasi di Dompu, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Kempo, Desa Sunggajah. Nah, untuk metode evaluasinya itu saya menganalisis karakteristik lahan seperti kondisi iklim, curah hujan, suhu, topografi, sifat fisik, dan kimia tanah. Nah, data tersebut yang kita dapat kemudian kita bandingkan dengan persyaratan tumbuh tanaman bawang merah menggunakan metode pencocokan, yaitu matching, untuk menentukan tingkat kesusahan lahannya, seperti sangat sesuai, bisa dibilang S1, cukup sesuai, S2 sesuai marginal, S3 atau tidak sesuai sama dengan N. Nah, hasil evaluasi ini kemudian kita gunakan untuk menentukan faktor pembatas dan memberikan rekomendasi perbaikan lahan agar produktivitas tanaman dapat meningkat nantinya. Nah, ada beberapa parameter utama yang bisa saya paparkan di sini, ada 5. Yang pertama, iklim yang tentunya di dalamnya terdapat curah hujan, suhu. Yang kedua adalah tanah yang terdapat di dalamnya itu tekstur, pH, dan C organik. Yang ketiga adalah drainase dan ketersediaan air. Yang keempat adalah topografi lahan, yaitu kemiringan lerengnya. Yang terakhir adalah penyiapan lahan. Nah, hasil dan pembahasan bisa kita lihat di sini ada satu tabel yang saya paparkan yang saya dapat dari sumber Juknis et al. Kementan 2026. Nah, data ini nantinya kemudian saya akan bandingkan dengan persyaratan tumbuh tanaman bawang di daerah Dompu dengan metode pencocokan matching tadi. Nah, sedikit saya jelaskan tabel ini berdasarkan beberapa parameter seperti iklim, ketersediaan air, sifat tanah, topografi, dan penyiapan lahan. Kelas kesusahan lahan ini dibagi menjadi S1 sangat sesuai tadi, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N ini tidak sesuai. Nah, lahan dengan kondisi yang optimal seperti suhu yang sesuai, drainase yang baik, pH tanah ideal, dan unsur hara yang cukup.
dan lereng yang rendah termasuk kelas S1. Sedangkan faktor pembatas seperti kekurangan air, rendahnya kesuburan tanah, dan kondisi lahan yang kurang mendukung dapat menurunkan tingkat kesusahan lahan. Nah, ke slide selanjutnya, ini adalah tabel kesusahan lahan tanaman bawang merah di Kabupaten Dompu. Setelah mencocokkan beberapa dari tabel tersebut, yang pertama itu tadi di metode penelitiannya saya hanya mengambil 5 parameter saja untuk persyaratan penggunaan karakteristik lahan untuk tanaman bawang. Yang pertama itu adalah temperatur, suhu rata-ratanya itu bisa kita lihat nilainya 25 sampai 30 yang sangat sesuai. S2-nya itu lebih dari 30 sampai 30 bisa kita lihat langsung di sini. Yang kedua parameternya itu adalah ketersediaan air, tentunya yang di dalamnya kita mencakup curah hujan tahunan, lama bulan kering. Yang ketiga adalah ketersediaan oksigen yang di dalamnya pasti membahas drainase tanah, media perakaran, serta rentesi hara tersedia, topografi dan penyiapan lahan. Nah, parameter ini saya sudah cocokkan dari tabel-tabel juknis tadi untuk metode matching pencocokan, bahwa di daerah Dompu bisa dikatakan sesuai dengan apa yang ada di tabel sebelumnya, bahwa tanaman di situ tidak terlalu buruk untuk penanaman bawang. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pada tabel evaluasi kesusahan lahan tanaman bawang merah, dapat saya simpulkan bahwa tingkat kesusahan lahan ini ditentukan oleh beberapa faktor utama seperti kondisi iklim, ketersediaan air, karakteristik tanah, topografi dan penyiapan lahan. Lahan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan 500 sampai 1000 mm per tahun dan drainase yang baik, tekstur tanah lempung berpasir atau pH 5,5 sampai 6,5 dengan kandungan C organiknya kurang lebih besar 2%, serta kemiringan lerengnya itu kurang lebih 8%, termasuk dalam kelas S1, yaitu sangat sesuai karena mampu mendukung pertumbuhan bawang secara optimal. Sementara itu, peningkatan faktor pembatas seperti curah hujan berlebih, rendahnya kandungan hara, kondisi drainase yang kurang baik, tekstur tanah yang berat, dan lereng yang curam dapat menurunkan kelas sesuaian menjadi S1 dan S3 hingga N yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pengelolaan lahan yang tepat melalui perbaikan kesuburan tanah, pengaturan air dan konservasi lahan dapat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah di suatu tempat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.